Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sangat penting, yaitu kutukan atau ilmu hitam. Apakah orang Katolik bolehkah ke dukun atau ke paranormal? Pembahasan ini saya ambil dari katolicitas.org. Pertanyaan yang terima Bapak Setiap dari Ibu Ingrid. Saya mau bertanya satu. Apakah diperbolehkan bila umat Katolik berobat atau minta bantuan dukun atau paranormal? Bila tidak diperbolehkan, apa dasar hukum gereja yang mengatur hal ini? 2. Bila paranormal seorang Katolik yang taat bahkan juga hidupnya baik, apakah boleh kita minta bantuan kepadanya? Bahkan di Keuskupan Agung Semarang diadakan juga temu kebatinan yang terdiri dari para pemerhati kebatinan dan juga diikuti para paranormal Katolik dengan bimbingan Romo, bahkan selalu dipuncaki dengan ekaristi. Apakah ada perbedaan antara dukun dan paranormal? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Jawaban dari admin Katolisitas. Pertanyaan ini dijawab oleh Romo Manta dan selanjutnya oleh Ingrid. Barnabas yang terhormat, majalah Hidup minggu lalu tanggal 15 November menampilkan tema itu tentang kebatinan, dan memang benar di Keuskupan Agung Semarang ada perkumpulan itu. Persoalannya bukan pada orang boleh mencari paranormal, tapi pada bagaimana gereja Katolik mendampingi paranormal agar tidak keluar dari ajaran gereja Katolik. Mereka ini adalah aliran kejawen yang Katolik. Maka dalam pertemuan itu ada penutupan dengan misa, karena mereka Katolik daripada tidak misa dan tanpa pengawasan gereja. Benar bahwa praktek paranormal kadang dapat bertentangan dengan ajaran gereja, tetapi tidak semuanya demikian. Kalau minta penyembuhan dari paranormal dapat saja dilakukan, asalkan tidak melanggar prinsip dan ajaran gereja. Namun tidak pada eksorsisme, karena hal itu adalah kewenangan uskup. Perbedaan dukun dan paranormal adalah dukun mengobati menggunakan kepercayaan pada kuasa gaib. Paranormal mengobati dengan kuasa alam, energi alam. Praktek paranormal menggunakan insting karunia Tuhan yang ada dalam dirinya untuk membaca alam hidup sehingga dia bisa menyampaikan kebenaran. Misalnya, ada seorang yang pandai mencari sumber air dengan menggunakan alat, cukup dengan dahan pohon bercabang 3, bahkan dengan bandul, dan sungguh ditemukan. Bagi saya, ini kemampuan karunia Tuhan yang diberikan kepadanya, karena naluri yang melebihi dari normal dan tidak bertentangan dengan agama Katolik. Tapi kalau sudah dukun memakai hari tertentu atau unsur gaib, itu tidak diperkenankan. Kalau sudah melampaui akal budi dan iman Katolik seperti ramalan nasib, itu sudah bertentangan dengan iman Katolik. Salam. Romo Manta. Tambahan dari Ingrid. Salam Barnabas. Katekismus Gereja Katolik sangat tegas melarang segala aktivitas yang berkaitan dengan perdukunan dan ilmu gaib, karena hal-hal itu bertentangan dengan ajaran Alkitab. Maka dengan sendirinya umat Katolik tidak boleh pergi ke dukun ataupun terlibat dalam aktivitas perdukunan, sihir, atau ilmu gaib. KK 2117, semua praktik magic dan sihir yang dengannya orang ingin menaklukkan kekuatan gaib supaya kekuatan itu melayaninya dan supaya mendapatkan suatu kekuatan adikodati atas orang lain. Biarpun hanya untuk memberi kesehatan kepada mereka, sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah.
Tindakan macam itu harus dikecam dengan sungguh lagi kalau dibareng dengan maksud untuk mencelakakan orang lain, atau kalau mereka coba untuk meminta bantu roh jahat. Juga penggunaan jimat harus ditolak. Spiritisme sering dihubungkan dengan ramalan atau magic. Karena itu gereja memperingatkan umat beriman untuk tidak ikut kebiasaan itu. Penerapan apa yang dinamakan daya penyembuh alami tidak membenarkan seruan kepada kekuatan-kekuatan jahat maupun penghisapan orang-orang lain yang gampang percaya. KK 2116. Segala macam ramalan harus ditolak. Menggunakan setan dan roh jahat, pemanggilan arwah, atau tindakan-tindakan lain yang tentangnya orang berpendapat tanpa alasan, seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan. Di balik horoskop, astrologi, membaca tangan, penafsiran pratanda dan orakel petunjuk gaib, paranormal dan menanyai medium terhubung kehendak supaya berkuasa atas waktu, sejarah, dan akhirnya atas manusia. Demikian pula keinginan menarik perhatian kekuatan gaib. Ini bertentangan dengan penghormatan dalam rasa takwa yang penuh kasih yang hanya kita berikan kepada Allah. Sesuai penjelasan Romo Banta, maka kesimpulannya sebagai berikut. 1. Jika praktik paranormal itu tidak menjerumus kepada kuasa gaib dan sungguhnya dapat dilihat berkaitan dengan ilmu pengetahuan, maka praktik tersebut masih dapat dikatakan berada dalam koridor yang diizinkan oleh gereja Katolik. Termasuk di sini misalnya seperti mencari sumber air, gaya magnetis bumi, meramu obat dan tumbuh-tumbuhan. Sebab hal ini setidaknya dapat berkaitan dengan sains dan akal sehat dan dapat dibuktikan. Namun, jika itu menggunakan kuasa-kuasa lahir lain di luar jangkauan akal budi, menggunakan kuasa gelap, ramalan, tayul, penyalur energi, tenaga dalam, medium bola kristal dan sebagai berikut, itu sudah merupakan praktik-praktik yang menyimpang dan sudah tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Praktiknya sudah menjurus kepada kekuatan ilmu gaib dan harus dihindari. Bagi saya pribadi, saya lebih cenderung untuk berhati-hati terhadap praktik paranormal ini, justru karena batas-batasnya yang kabur tentang mana yang masih dapat diterima akal sehat dan dapat dibuktikan dengan sains, mana yang tidak. Jadi alangkah baik jika kita lebih waspada hal ini. Lebih baik mengusahakan penyembuhan melalui cara yang diterima oleh gereja Katolik secara umum, yaitu dengan berdoa, sakramen, dan dengan pengobatan terapi medis. Salam Lukas Tuhan. Terima kasih.